Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerajaan Mughal berdiri seperempat abad sesudah berdirinya kerajaan Safawi. Jadi, di antara tiga kerajaan besar Islam, kerajaan inilah yang termuda. Kerajaan Mughal bukanlah kerajaan Islam yang pertama di anak benua India. Awal kekuasaan Islam di India terjadi pada masa Khalifah Al-Walid dari dinasti Umayyah. Alukan wilayah ini dilakukan oleh tentara Bani Umayyah di bawah pimpinan Muhammad ibnu Qutb. Pada masa Muawiyah terjadi perampokan terhadap orang-orang Islam di India atas keizinan Khalifah. Dalam waktu 4 tahun lebih, Sind dan Punjab dapat ditaklukkan dan dikuasai. Muhammad bin Qasim menjadi gubernur yang menjalankan pemerintah dengan rasa kemanusiaan yang tinggi. Riwayat berakhir tragis akibat pertikaian politik. Setelah itu, pada tahun 1206 Masehi berdirilah Kesultanan Delhi yang meliputi dinasti Mamluk, Khalji, Tuluk, Sayyid, dan Lodi. Dinasti Mamluk didirikan oleh seorang budak yang bernama Al-Tamasi. Al-Tamasi berhasil memperluas kekuasaan Islam ke sebelah utara. Selanjutnya pada 21 April 1426 Masehi terjadi pertempuran yang dahsyat di Panipat antara Babur dan Ibrahim Lodi. Pasukan Lodi berjumlah 100.000 orang, kekuatan tentara dengan 1.000 pasukan gajah, sedangkan tentara Babur hanya berjumlah 25.000. Ibrahim Lodi beserta ribuan tentara terbunuh dalam pertempuran itu. Walaupun pasukannya lebih kecil jumlahnya, barangkali karena terpekasan yang diwarisi leluhurnya serta prajurit yang terlatih dan loyal, Babur berhasil tampil sebagai panglima yang memenangkan pertempuran. Setelah Babur memperoleh kemenangan, ia beserta pasukannya. Dengan ditegakkannya pemerintahan Babur di kota Delhi, maka berdirilah kerajaan Mughal di India pada tahun 1426 Masehi. Dengan ditegakkan pemerintahan Babur di kota Delhi, maka berdirilah kerajaan Mughal di India pada tahun 1426 Masehi. Setelah 1,5 abad dinasti Mughal berada di puncak kejayaannya, para pelanjut Aurangzeb tidak sanggup mempertahankan kebesaran yang telah dibina oleh sultan-sultan sebelumnya. Pada abad ke-18, kekuasaan politiknya mulai merosot. Suksesi kepemimpinan tingkat pusat menjadi ajang perebutan ajang separatis Hindu dan di India. Sementara itu, para pedagang Inggris yang untuk pertama kali diizinkan oleh Jahai menanamkan modal di India dengan didukung oleh kekuatan bersenjata semakin kuat menguasai Pan. Pada masa Aurangzeb, pemberontakan terhadap pemerintahan pusat memang pemberontakan itu bermula dari tindakan-tindakan Aurangzeb yang dengan keras menerapkan pemikiran brutalismenya. Setelah ia wafat, penerusnya rata-rata lemah dan tidak mampu menghadapinya. Sepeninggal Aurangzeb, tahta kerajaan dipegang oleh Muazzam, putra tertua Aurangzeb yang sebelumnya menjadi penguasa di Kabul. Pada masa pemerintahannya yang berjalan selama 5 tahun, ia dihadapkan pada perlawanan Sikh sebagai akibat dari tindakan ayahnya. Ia juga dihadapkan pada perlawanan penduduk Lahore karena sikapnya yang terlampau memaksakan ajaran Syiah kepada mereka. Setelah Bahadur Shah meninggal dalam jangka waktu yang cukup lama, terjadi perebutan kekuasaan di kalangan keluarga istana. Bahadur Shah diganti oleh anaknya Azimus Shah, akan tetapi perintahnya ditentang oleh Zulfikar Khan, putra Azad Khan, wazir Aurangzeb. Azimus Shah meninggal tahun 1712 Masehi dan diganti oleh putranya Jihandar Shah yang mendapatkan tantangan dari Faruk Syiar, adiknya sendiri. Jihandar Shah dapat disingkirkan oleh Faruk Syiar tahun 1713 Masehi. Faruk Syiar berkuasa sampai tahun 1719 Masehi dengan dukung kelompok Syahid, tapi tewas di tangan para pendukungnya. Diangkat Muhammad Shah Ashafar di bawah pimpinan Nadir Shah yang sebelumnya telah berhasil menyelanyapkan kekuasaan Syafawi di Persia. Keinginan Nadir Shah untuk mendudukan kerajaan Mughal terutama karena menurutnya kerajaan ini banyak sekali memberikan bantuan kepada pemberontak. Oleh karena itu, pada tahun 1739 Masehi, 2 tahun setelah menguasai Persia, ia menyerang ke arah Mughal. Muhammad Shah tidak dapat bertahan dengan mengaku tunduk pada Nadir Shah. Muhammad Shah kembali berkuasa di Delhi. Setelah ia bersedia menjadi kerajaan Mughal baru dapat melakukan restorasi kembali, terutama setelah jabatan wazir dipegang Kilik Khan yang bergelar Nizam al-Muluk karena dapat mendukung darah dari Marathas. Konflik-konflik yang berkepanjangan mengakibatkan pengawasan terhadap daerah lemah. Pemerintahan daerah satu persatu melepaskan loyalitas dari pemerintahan pusat, bahkan cenderung memperkuat posisi pemerintahnya masing-masing.